Film ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang remaja yaitu Dara yang diperankan oleh Adisti Zara dan Bima yang diperankan oleh Angga Yunanda. Kisah percintaan mereka mendapat dukungan dari orang-orang terdekat mereka. Hingga suatu hari mereka melakukan aktivitas seksual yang berujung hamilnya Dara. Perasaan mereka pun menjadi bingung dan takut. Semua dukungan yang mereka dapatkan pun turut menghilang. Dara dan Bima kemudian dihadapkan dengan hal-hal yang belum pernah mereka bayangkan. Mereka pun harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Alasan kami memilih film Dua Garis Biru karena isu yang diangkat sebenarnya masih banyak terjadi di sekitar kita, tetapi dianggap tabu untuk dibahas bersama, yaitu kehamilan di luar nikah di usia yang masih tergolong di bawah umur. Hal yang difokuskan dalam film ini adalah gambaran tentang bagaimana suatu situasi terjadi, bagaimana respon keluarga serta lingkungan sekitarnya, serta keputusan yang diambil di masa depan. Itulah mengapa kami tertarik untuk menganalisis film dari sisi psikologi komunikasi, khususnya psikologi interpersonal, yaitu bagaimana persepsi interpersonal berperan besar dalam proses komunikasi seseorang dalam suatu relasi interpersonal. Akan menjelaskan pengertian dari persepsi, memori, motivasi, dan terakhir pembelajaran. Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Kedua, memori. Memori menurut KBBI merupakan kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali. Jadi, memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Kemudian yang ketiga, ada motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, ada pembelajaran. Arti pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adegan persepsi di film ini terjadi ketika Dara dan Bima ribut di kamar Dara karena Bima tidak menyiapkan apapun untuk ujian kuliah. Bima mengatakan lebih baik bekerja karena kakaknya yang dulu S1 juga sempat menganggur. Hal ini merupakan persepsi karena Bima belajar dari lingkungan dan interaksi di sekitarnya. Lalu, memori di film ini terjadi pada saat Dara teringat bagaimana dulu ibunya mengandung adiknya. Hal ini merupakan memori karena pengalaman masa lampau Dara hidup kembali di ingatannya. Lalu motivasi di film ini adalah ketika Bima meyakinkan Dara untuk tidak memberikan anak mereka ke pamannya. Kata-kata tersebut meyakinkan Dara dan memotivasi Dara untuk tidak memberikan anak mereka ke pamannya. Terakhir, pembelajaran di film ini adalah ketika Dara bingung dan takut karena anaknya hanya menendang satu kali saja. Lalu mamanya mengatakan bahwa itu merupakan hal yang normal. Di sini, hal itu merupakan pembelajaran karena dalam mendapatkan ilmu baru, yaitu tidak apa-apa anak hanya menendang satu kali. Psikologi komunikasi interpersonal adalah suatu proses dalam diri masing-masing individu yang sedang membangun komunikasi di lingkungannya dalam konteks relasi interpersonal. Psikologi komunikasi berperan besar dalam mengembangkan suatu relasi interpersonal ke arah yang lebih baik, karena pihak yang terlibat dalam relasi interpersonal tersebut dapat lebih mengenali kepribadian masing-masing individu. Rahmat dalam bukunya menjelaskan bahwa proses pembentukan kesan yaitu stereotyping, implicit personality theory, dan atribusi sangat berhubungan erat dengan bagaimana proses persepsi interpersonal berlangsung. Dengan memahami kepribadian masing-masing pihak, maka akan diketahui kelebihan dan atau kekurangan, serta potensi yang bisa dikembangkan dalam suatu relasi interpersonal tersebut. Kesimpulannya adalah komunikasi yang efektif menjadi kunci utama untuk sebuah relasi interpersonal yang baik. Dalam film ini dapat kita ketahui relasi interpersonal terjalin di antara Dara dan ibunya sempat merenggang karena ibunya yang belum bisa menerima fakta bahwa Dara telah habis di luar nikah. Awalnya, sang ibu juga telah melabeli pacar anaknya, Bima, sebagai anak yang baik dan sopan. Hubungan keduanya pun didukung karena stereotip mengenai anak yang baik dan sopan ini berarti bahwa hubungan yang mereka jalin adalah hubungan yang sehat. Suatu relasi interpersonal akan terjaga dengan baik kualitasnya ketika masing-masing pihak yang terlibat saling mengenal kepribadian satu sama lain dengan baik. Masalah di sini adalah ibu Dara kurang mengenal anaknya sendiri sehingga tidak mudah untuk dapat menerima fakta bahwa anaknya telah hamil di luar nikah. Meskipun orang tua mengenal anaknya sejak lahir, bukan berarti bahwa anaknya akan menjadi individu yang terus sama. Semakin bertambahnya usia, maka perkembangan psikologis dari seorang anak pun akan terus mengalami perkembangan. Karena itulah, komunikasi yang baik penting untuk menjaga kualitas dari suatu hubungan interpersonal.